Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultanik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, anak-anakku yang dicintai Allah, anak-anakku terutama semua yang kelas 9 dimanapun Anda berada, insyaallah dalam pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi tahsin Al-Quran, belajar ilmu tajwid. Kita akan masuk pada bab yang ke-11 atau berapa ya, saya lupa lagi. Baik, tidak masalah. Hari ini kita akan masuk ke bab mad. Mad itu artinya panjang. Bacaan panjang pasti ada di setiap lembaran Al-Quran. Ya, di setiap lembaran Al-Quran itu hukum-hukum mad pasti dan wajib ada. Kalau tidak ada, itu berarti bukan Al-Quran. Teman-teman semuanya, anak-anak kelas 9, silakan kalau Anda bersama bukunya, silakan buka buku. Kemudian di sana lihat apa? Sebentar. Ahkamul mad, ya. Hukum-hukum tentang mad. Baik, teman-teman semuanya perhatikan pembagian hukum bacaan mad. Tapi sebelum kita masuk ke bab mad, ya, kita akan definisikan dulu, artikan dulu apa itu mad. Ya, mad secara bahasa, ya, yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini itu adalah tentang mad. Ya. Kita bahas dulu adalah mad. Oke, mad. Mad ini madun, ya, dalam bahasa Arab artinya adalah bisa diartikan panjang, ataupun juga ziyadah, ataupun juga tawil, itu bisa ya. Tapi dalam ilmu tajwid adalah dengan mad. Mad bisa diartikan pertama adalah al-maddu waz-ziyadah. Al-maddu waz-ziyadah artinya apa? Baik, al-maddu waz-ziyadah. Mad artinya adalah panjang, waz-ziyadah artinya tambahan. Jadi al-maddu artinya apa? Panjang. Oke. Waziyadah artinya apa? Tambahan. Baik, teman-teman semuanya. Seperti kita ketahui bahwa huruf mad itu ada 3. Perhatikan, huruf mad ada 3. Yang pertama adalah alif, yang kedua waw, dan yang ketiga adalah iya. Ya, mereka termasuk daripada huruf mad. Tapi posisi mereka bukan dalam harakat yang hidup, harus dalam harakat sukun. Jadi hurufnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama alif, oke. Yang kedua adalah waw, yang ketiga adalah iya. Alif, waw, dan iya. Alif, waw, dan iya. Biasanya mad itu di sini ditandai dengan sukun. Alif mati sebelumnya berharakat fathah, waw mati sebelumnya berharakat dhamma, dan ia mati sebelumnya berharakat kasrah. Perhatikan teman-teman. Kalau untuk alif ini sukunnya biasanya kalau di Al-Quran itu tidak terlihat karena sudah ma'ruf, karena sudah terkenal. Jadi untuk alif seperti ini saja. Berapa ini kadar bacaannya? Kadar bacaan mad itu dimulai. Perhatikan, kadar bacaan mad itu dimulai dari berapa? 2 harakat, kemudian 4 harakat, kemudian 5 harakat, kemudian 6 harakat. Ini maksimal 6. Adapun juga pada kadar panjangnya 3 tidak masalah. Perhatikan ya. Ya, ini bukan 2 kurangi 4 kurangi 5 kurangi 6 dibagi 3, bukan. Tapi panjang mad, ya, kadar panjangnya, ya, kadar panjang bacaan mad itu adalah di atas.
Oke. Kadar panjang bacaan mad 2, 4, 5, 6 atau juga boleh 3, tidak masalah. Baik teman-teman semuanya, ini sekilas tentang mad. Jadi mad itu diartikan adalah panjang, waziyadah ataupun tambahan. Jadi kadar panjang terpendek di dalam ilmu tajwid adalah 2. Jelas ya? 2. Waziyadah apa nih maksudnya? Tambahan. Ada yang bisa 4, ada 5, ada 6. Itu yang dimaksud dengan ziyadah. Oke, sampai sini ya. Jelas sampai sini? Baik. Teman-teman semuanya, kita akan membagikan dulu mad itu ada berapa. Sebenarnya yang biasanya kita ketahui hanya sebatas mad tabi'i, mad asli, cukup seperti itu kan? Oh enggak. Tapi mad tabi'i itu bagian daripada mad asli. Kita akan bahas dari 1 sampai dengan akhir apa yang dimaksud dengan mad dan pembagian ataupun cabang-cabang daripada mad. Oke, perhatikan. Kita hapus dulu ya. Mana penghapusnya? Oke, nggak apa-apa. Baik teman-teman semuanya, kita masuk ke mad. Oke, tunggu sebentar ya. Baik teman-teman semuanya, perhatikan selanjutnya kita akan bahas tentang mad beserta pembagiannya. Baik, perhatikan dengan baik. Kita tulis di sini mad. Mad itu terbagi pada 2 bagian. Perhatikan dengan baik. Mad terbagi pada 2 bagian. Pertama, ada yang disebut dengan mad asli. Mad asli. Oke. Yang kedua, ada yang disebut dengan mad far'i. Pertama mad asli, yang kedua mad far'i. Oke, sekali lagi, mad artinya adalah panjang. Asli artinya madnya benar-benar asli. Asli ya asli. Asli kan, bukan palsu. Mad asli artinya panjangnya asli. Berarti kalau kadar panjang asli itu berapa? 2. Kadar panjang yang asli itu adalah 2. Oke. Kemudian yang kedua mad far'i. Mad far'i secara bahasa, mad artinya adalah panjang. Kemudian far'i artinya adalah bercabang, ya, banyak cabang. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, kalau di mad far'i ini maka bisa disebut madnya ziyadah. Ya. Berapa? Kadar terpendeknya adalah 2. Kemudian kadar terpendeknya 2, bisa juga 4, bisa juga 5, dan juga bisa 6. Ini kadar apa? Kadar panjang untuk di mad far'i. Kalau di mad asli, kadarnya berapa? Hanya 2 harakat saja. Oke, jelas ya sampai sini? Baik, perhatikan. Mad asli ini terbagi pada 5 bagian. Oke, yang pertama, 2, 3, 4, dan kelima. Baik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertama adalah bagian daripada mad asli. Pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Yang kedua adalah mad iwad. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mad badal. Oke, perhatikan. Yang keempat adalah mad silah fasyala. Mad silah fasyala. Dan yang kelima adalah mad
tamkin. Baik teman-teman semuanya, pertama mad tabi'i, yang kedua mad iwad, yang ketiga mad badal, yang keempat mad silah qasirah, dan yang kelima adalah mad tamkin. Oke, perhatikan. Dari kelima ini jika kita bertemu, ya, kita belum bahas satu persatu bagaimana contohnya dulu. Jika kita bertemu, maka kadar terpanjang ketika dibaca adalah 2 harakat. Kadar terpendek 2 harakat dan kadar terpanjang juga 2 harakat. Karena di sini tidak termasuk ziyadah, tidak ada tambahan di sini. Oke. Ini kan mad asli. Mad asli terbagi pada 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ada yang bilang ini hukumnya apa? Mad asli. Iya memang benar mad asli. Tapi mad asli itu punya apa? Punya nama. Namanya ada berapa? Ada 5. Ada mad tabi'i, kemudian ada mad iwad, ada mad badal, ada mad silah qasirah, dan ada juga mad tamkin. Seperti apa contoh-contohnya? Nah, kita akan bahas di episode yang akan datang. Baik teman-teman semuanya. Kemudian yang mad far'i terbagi pada 2 bagian. Perhatikan dengan baik. Ya. Pertama adalah pertama terjadi karena hamzah. Oke, perhatikan. Terjadi karena hamzah. Jelas ya? Terjadi karena hamzah. Dan yang kedua, terjadi karena sukun. Oke teman-teman, perhatikan. Terjadi karena hamzah dan terjadi karena sukun. Terjadi karena hamzah, terjadi karena sukun. Jadi mad far'i terbagi pada 2 bagian. Pertama terjadi karena hamzah, yang kedua terjadi karena sukun. Oke, terjadi karena hamzah. Ya, ada berapa? Ada 3. Perhatikan, terjadi karena hamzah ada 3. Yang pertama adalah, ya, 1, 2, dan 3. Terjadi karena hamzah ini dibagi pada 3 bagian. Oke, perhatikan anak-anakku. Pertama adalah mad wajib muttasil. Perhatikan, mad wajib muttasil. Oke, mad wajib muttasil. Jelas ya? Seperti apa Ustaz contohnya? Ya nanti di episode yang akan datang. Hari ini hanya menjelaskan pembagiannya saja. Oke, yang kedua adalah mad jaiz. Mad jaiz. Kalau ini muttasil, kalau ini yang kedua munfasil. Jelas ya? Mad jaiz munfasil. Perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Oke. Mad silah tawilah. Ini pembagian daripada terjadi karena hamzah. Jelas sampai sini teman-teman? Baik. Terjadi karena hamzah terbagi pada 3 bagian. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah. Oke. Sampai sini jelas? Ya, kalau enggak jelas ya karena memang belum diterangkan satu persatu. Ya, yang kita terangkan, yang saya terangkan hanya pembagian daripada mad, cabangnya begitu kan. Oke, terjadi karena sukun itu juga terbagi lagi, ya. Terbagi lagi. Perhatikan. Terjadi karena sukun itu juga terbagi kepada berapa? Kepada 2 bagian. Perhatikan dengan baik. Saya tulis di sini.
Pertama adalah pertama adalah sukun lazim. Terjadi karena sukun itu terbagi pada dua bagian. Pertama adalah sukun lazim. Pertama sukun lazim. Dan yang kedua adalah kelihatan sudah dia sukun. Yang kedua sukun apa? Sukun arid. Sukun arid. Baik teman-teman, yang kedua sukun arid. Sukun lazim, perhatikan dengan baik. Sukun lazim ini terbagi lagi pada 5 bagian. Terbagi lagi pada berapa? Pada 5 bagian. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Sukun lazim terbagi pada berapa? Pada 5 bagian. Baik. Dari 5 ini, pertama adalah untuk mad saya singkat M saja ya. M artinya mad. M artinya mad. Saya tulis seperti itu saja. Mad lazim mustaqal kilmi. Pakai apa? Mad lazim mustaqal kilmi. Ya, kalau belum jelas, tulisannya nggak jelas, di buku ada. Oke, di buku juga ada. Yang kedua adalah mad lazim yang perhatikan. Mad lazim sama. Kalau ini mustaqal, kemudian yang kedua adalah mukhaffaf. Mad lazim mukhaffaf. Mad lazim mukhaffaf kilmi, sama juga tadi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah apa? Mad lazim mustaqal harfi. Kembali lagi ke atas seperti mad lazimnya ada mad lazim mustaqal harfi. Baik. Yang keempat adalah, perhatikan, mad lazim sama mukhaffaf apa? Bukan kilmi tapi sama yang ketiga, seperti yang ketiga. Harfi. Oke, yang kelima kira-kira apa? Yang kelima adalah mad farqu. Baik. Mad farqu. Masya Allah. Ini harus kita hafal teman-teman, tapi ya nggak semuanya. Kalau semuanya dihafalin, waduh meledak deh. Baik. Dari semuanya ini, ya, semuanya ini kita bisa lihat pembagiannya seperti apa. Oh iya, satu lagi, sukun arid. Kita belum jelaskan apa yang dimaksud dengan semua ini. Ya, namun kita baru menjelaskan pembagian daripada mad, bahwa mad itu mad terbagi pada dua bagian. Nah, ini bagian-bagian yang sebagainya. Baik. Yang terakhir adalah sukun arid. Sukun arid, ya, itu terbagi pada berapa? Pada dua bagian. Perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah, perhatikan. Yang pertama adalah mad. Mad apa? Kalian tahu nggak? Pertama mad arid lis sukun. Perhatikan. Saya tulis M mad ya. Mad arid lis sukun.
Oke. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah madlin. Oke. Baik teman-teman semuanya, inilah dia pembagian daripada ahkamul mad. Ahkamul mad itu artinya pembagian hukum-hukum mad. Ternyata kalau kita perhatikan, kadang orang yang tahu itu mad tabi'i, mad asli, gitu kan? Mad tabi'i, mad asli, mad jaiz, mad wajib. Tetapi sebagian teman-teman kita belum tahu. Oleh karena itu tetap saja di episode yang akan datang, karena ini yang ada ditulis di semuanya belum dijelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan mad asli, mad tabi'i, mad iwad, mad badal, mad qasirah, mad tamkin, dan lain semuanya belum dijelaskan. Namun hari ini kita ketahui bahwa mad itu dibagi pada berapa? 5 tambah 3 8 tambah 2 10 15. Berarti ada 15 pembahasan tentang mad. Di mad itu akan dibahas pada 15 pembahasan. Berarti banyak banget ya pembahasan. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sulit yang ditanyakannya gimana? Enggak apa-apa lah. Baik, pertemuan hari ini kita menjelaskan tentang mad. Saya simpulkan kembali. Mad secara bahasa artinya adalah panjang. Kadar panjang mad itu yang terpendek ataupun ya paling sedikit adalah 2, 4, kemudian 5, maksimal 6. Kadang juga boleh 3. 3 biasanya digunakan di mana? Itu biasanya digunakan pada gunnah, ya kan? Pada panjang gunnah. Standar gunnah itu 2, maksimal 3 itu gunnah ya. Contoh seperti innallaha, itu kalimat inna, berarti 3 ya. Kalau lafaz Allahnya itu 2, innallaha. Nah, ketika dapat Allah itu 2 harakat di ayun saja. Itu contohnya. Baik, kembali lagi. Mad secara bahasa artinya adalah panjang ya. Waziyadah artinya adalah tambahan. Kadar terpendeknya adalah 2 dan maksimal adalah 6. Mad dia mempunyai berapa huruf? 3 huruf, yaitu alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, dan ya sukun sebelumnya kasrah. Teman-teman semuanya, mad itu terbagi pada 2 bagian. Yang pertama adalah mad asli, yang kedua mad far'i. Kalau mad asli itu kadar terpendeknya, kadar standarnya yang asli berarti berapa? Hanya 2 tadi. 2 ini maksudnya 2 harakat ya. 2 harakat. Perhatikan 2 harakat. Jadi kadar standar daripada mad asli adalah 2 harakat. Mad asli terbagi pada 5 bagian. Pertama mad tabi'i, mad iwad, mad badal, mad silah qasirah, dan mad tamkin. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian kita turun ke bawah. Mad far'i. Mad far'i secara bahasa artinya bercabang. Memang cabangnya banyak banget, itu kan sampai sini. Mad far'i ini terbagi pada 2 bagian. Kadar panjang daripada mad far'i paling minimal itu adalah 2. Paling minimal 2, kemudian bisa 4, 5, maksimal 6. Jadi kalau orang baca terlalu panjang itu tidak tepat, gitu kan? Yang tepat adalah maksimal 6. Baik, mad far'i terbagi pada 2 bagian. Pertama adalah terjadi karena hamzah, yang kedua terjadi karena sukun. Terjadi karena hamzah itu terbagi pada 3 bagian. Pertama apa? Mad wajib muttasil, kemudian yang kedua adalah mad jaiz munfasil, dan yang ketiga adalah mad apa? Mad silah tawilah. Oke, mad silah tawilah. Kemudian kita maju ke bawah, terjadi karena sukun terbagi pada 2 bagian. Pertama sukun lazim, yang kedua sukun arid. Sukun lazim terbagi pada 5 bagian. Mad lazim mutsaqal kilmi. Oke, coba ulangi lagi. Antum sekali, saya sekali. Mad lazim mutsaqal kilmi.
Mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mustaqal harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi. Mad farqu. Oke, Masya Allah. Kalau antum ada di kelas, kayaknya seru nih belajar teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Ya hari ini kondisinya memang seperti ini. Oke, sudah ya semuanya. Nanti kita jelaskan satu persatu apa yang dimaksud ini. Kemudian terakhir adalah sukun arid. Sukun arid artinya adalah sukunnya baru. Nah, kalau secara bahasa arid itu artinya baru, ya kan? Baik, sukun arid terbagi pada dua bagian. Pertama mad arid sukun, yang kedua mad lin. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini pembelajaran kita sampai sini. Hari ini kita hanya baru menjelaskan pengertian mad ya, dan kemudian juga bagian-bagian daripada mad. Insya Allah di episode yang akan datang kita akan bahas satu persatu dari mulai mad tabi'i, mad tanwin hingga sampai mad adli sukun. Mungkin itu yang dapat disampaikan dalam pembelajaran tahsin Al-Quran hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil faidahnya, bisa diaplikasikan pengetahuan kita bahwa mad itu bukan hanya sebatas mad apa? Mad tabi'i saja, mad asli saja. Ternyata mad itu sangat banyak sekali cabang-cabangnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk anak-anakku kelas 9. Hadani Allah wa ikum ajmain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.